Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti adakum asy-syaitanu fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatha wa lam yuhdith fa idza wajada dhalika fala yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Akhrajahu al-Bazzar wa asluhu fi as-sahihain min hadits Abdullah bin Zaid wa li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa lil Hakim an Abi Sa'id marfu'an idza ja'adakum asy-syaitanu faqala innaka ahdathta falyaqul kadzabta wa akhrajahu Ibnu Hibban kadzalik bilafdhin falyaqul fi nafsihi. Saya ulangi dan saya artikan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ya'ti adakumus syaitanu fi salatihi, setan akan mendatangi salah seorang dari kalian dalam salatnya. Setan akan mendatangi salah seorang dari kalian dalam salatnya, fayanfukhu fi maq'adatihi, lalu ia menghembus, meniup pada duburnya, dubur orang itu, fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatha, sehingga setan memunculkan keraguan dalam hatinya bahwa wudunya sudah batal, walam yuhdits, padahal dia tidak batal. Fa idza wajada dzalika, apabila dia mendapatkan yang demikian, merasakan demikian, fala yansarif, janganlah ia berpaling, hatta yasma' sautan aw yajida rihan, sehingga dia mendengarkan suara, aw yajida rihan, atau dia mencium bau kentutnya. Dikeluarkan oleh Imam Bazzar, dan asalnya hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid. Kemudian wali Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah seperti itu juga. Hadis ini menjelaskan bahwa syaitan itu mendatangi kita dalam salat. Jadi kita salat di mana saja, ya di masjid, di perjalanan, safar, atau bagi wanita salat di rumah, itu setan mendatangi. Setan itu mendatangi. Dan setan tidak pernah berhenti menggoda anak Adam selama 24 jam, tidak berhenti dia. Terus. Atau kita lagi tidur pun digoda dengan mimpi-mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk dari syaitan.
Nah, setan ketika kita sholat mendatangi, kemudian dia tiupkan di duburnya orang itu, kita merasakan seperti keluar angin, sepertinya, padahal tidak. Ini kerjaannya setan. Ya, setan mengembuskan, menggoda, dianggap bahwa kita batal, padahal kita nggak batal. Maka kata Nabi SAW, kalau mendapatkan demikian, jangan dia berpaling, jangan membatalkan sholatnya sampai betul dia mendengar ada suara angin yang keluar dari duburnya, atau dia mendapatkan bau. Jadi sepertinya keluar, jangan langsung dia keluar. Dan setan memberikan kepada anak Adam ini was-was, dan banyak orang yang was-was. Dia setiap sholat mesti batal, setiap wudu mesti batal. Nah, ada yang was-was. Jadi mestinya diingatkan yang was-was ini. Kamu sudah wudu tadi, jangan dibatalkan. Itu was-was. Sampai kadang-kadang ada orang yang 3 kali wudu setiap sholat, ada yang sampai 4 kali. Setiap sholat mesti ketinggalan dia. Ini was-was. Jadi mesti diingatkan orang seperti ini. Itu digoda oleh syaitan, karena syaitan nggak pernah berhenti menggoda anak Adam. Dan syaitan ini musuh. Kata Allah dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu, jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya, syaitan itu terus menggoda anak Adam, nggak pernah berhenti. Dan penyakit was-was, penyakit yang berbahaya. Was-was ini penyakit yang berbahaya. Berbahaya penyakit was-was ini. Dan Ibnu Qayyim membawakan di dalam kitabnya Iqathatul Lahafan min Masaidi Syaitan tentang was-was. Ini sangat berbahaya. Bahkan kadang-kadang ada orang sudah akad nikah, udah akad sah, nggak mau mencampuri istrinya, belum sah kata dia. Orang sudah bubar, dia mau tidur sendiri, nggak mau dengan istrinya. Kenapa? Tidak sah. Ini was-was. Sampai jual beli juga nggak jadi, jual beli berkali-kali nggak jadi. Karena apa? Was-was. Semuanya ini rusak, ini penyakit yang berbahaya. Was-was ini. Sampai ada orang yang nggak nikah karena was-was. Ini penyakit was-was. Was-wasil khannas. Ya, was-was ini sangat berbahaya. Nah, kadang-kadang kalau saya dekat orang yang was-was, ditepuk dulu, jangan batal. Itu nggak batal dia. Kalau dibiarkan batal lagi sampai 3 kali. Jadi kita tepuk dulu sedikit biar setannya lari. Tepuk, jangan batal, nggak batal dia. Tapi kalau kita biarkan batal sampai 4 kali. Jadi harus diingatkan. Dia nggak sadar bahwa dia sedang digoda oleh syaitan. Dia nggak sadar bahwa digoda oleh syaitan. Jadi anggap bahwa berwudu itu baik, bahwa dia tidak baik. Cukup sekali dia wudu. Yakin dia. Jangan digoda dengan keraguan-raguan. Dalam ilmu usul disebutkan al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin nggak bisa diragukan, nggak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ya sudah yakin sudah. Jangan sampai kita digoda oleh syaitan was-was. Ini was-was penyakit berbahaya. Dan Anda bisa baca dalam kitab Iqathatul Lahafan, juga dalam kitab Ad-Da' wa Dawa dan yang lainnya. Ibnu Qayyim membahas tentang penyakit was-was ini. Kemudian yang terakhir di dalam bab ini, bab nawaqidul wudu di kitab At-Taharah, bab nawaqidul yang terakhir dibawakan riwayat Imam Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, artinya secara marfu sampai kepada Nabi SAW, bukan perkataan Abu Sa'id. Tapi Abu Sa'id radhiyallahu an mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan idza ja'akumus syaitanu faqala innaka ahdathta falyaqul kadzabta. Imam Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu, yaitu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apabila syaitan mendatangi salah seorang dari kamu, atau kita balik, jika salah seorang dari kalian didatangi oleh syaitan, lalu syaitan berkata, membisikkan kepada orang itu, innaka hadathta, engkau telah berhadath, engkau telah batal wudu'mu sudah batal. Falyaqul kadzabta, katakan engkau dusta. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, falyaqul fi nafsihi, adalah dia mengatakan di hatinya.
Perkataan falyaqul fi nafsi ini ada kelemahan. Jadi dia katakan kepada syaitan itu kadzabta, engkau dusta. Sebab syaitan itu mendatangi anak Adam, dibisikkan engkau ini batal. Padahal dia tidak batal. Tapi kalau memang betul-betul dia batal, ya dia keluar. Kalau ada juga yang kadang-kadang seperti kita berasa di perut itu sesuatu yang berputar, ya, atau bunyi, tapi belum ada di dubur. Jangan kita batalkan sampai kita merasakan bau atau kita mendengar bunyi. Ini Nabi memberikan keterangan seperti itu. Jangan kita keluar. Kalau setan menggoda terus, engkau batal, kita katakan kadzabta, engkau dusta. Dan bisa juga dia meludah ke sebelah kiri. Meludah sebelah kiri dengan ludah yang tipis, sebagaimana kalau kita mimpi buruk kita meludah sedikit. Fawaid yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bazzar, hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kemudian hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, dan hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ini 4 hadis. Fawaidnya, yang pertama, bahwa setan terkadang menguasai dan mengganggu anak Adam dalam salatnya. Fawaid yang dapat kita ambil dari 4 hadis ini, bahwa setan terkadang menguasai dan mengganggu anak Adam di dalam salatnya. Saya tanya kepada antum, tujuan setan menguasai dan mengganggu anak Adam, tujuannya apa? Tujuannya mengganggu anak Adam dalam sholat, tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk merusak sholatnya, supaya dia tidak ibadah kepada Allah Taala. Tujuannya untuk merusak. Dan amal yang paling baik dilakukan seorang anak Adam, sholat. Wa'lamu anna khairu amalikum as-shalah. Dan sholat yang agama. Kalau sholat yang baik, seluruh amalnya akan baik. Ketika digoda, dia akan lepas dari sholatnya. Tujuannya apa? Untuk merusak sholatnya dia, supaya dia nggak sholat. Kadang-kadang orang nggak sholat itu banyak sebabnya. Nah, ini perlu diingat oleh semuanya ini. Orang nggak sholat itu, ini masih yang pertama, fawaidnya masih banyak. Saya selingi dulu bahwa orang nggak sholat kadang-kadang banyak sebabnya. Kadang sebabnya ya tadi digoda oleh setan. Siap sholat diganggu, akhirnya nggak mau sholat dia. Atau kadang-kadang juga karena kemalasan, atau kadang-kadang juga karena teman yang buruk, atau kadang-kadang juga karena sering terkena kencing, najis. Dia kencing itu nggak bersih, wudhu lagi, ganti lagi celananya, pakaiannya, sholat lagi. Kalau dia sudah kencing kemudian dia sudah istinja, cukup sudah. Dan urusan yang keluar terserah kepada Allah SWT. Dia sholat. Kalau seperti itu terus, ya nggak sholat nantinya. Ya seperti yang terjadi. Atau juga terganggu dengan anak kecil. Ini juga banyak. Kadang-kadang ya ibu-ibu atau akhwat baru punya anak kecil, sebentar kencing anaknya, air najis bajunya. Dan dia tidak mau. Setiap kali kena kencing mandi, siap sholat mandi, nggak mau dia. Akhirnya apa? Nggak sholat. Awalnya sholat, lama-kelamaan karena anaknya lahir dengan cobaan ujian, Allah berikan anak kepada dia nggak sholat dengan sebab anaknya. Dan ini terjadi yang seperti ini. Waliyadzubillah. Ada ibu-ibu atau akhwat yang baru punya anak kecil, kencing lagi, akhirnya sholatnya dia nggak sholat karena kencing. Ada yang tidak sholat karena diganggu oleh anaknya. Sebentar nangis, nggak ada yang pegang, nggak sholat dia. Jadi banyak orang sebab nggak sholat itu banyak, puluhan sebabnya. Dan ini jangan ditinggalkan. Karena pekerjaan juga, karena usaha, karena dagang, karena yang lain banyak, puluhan sebab orang nggak sholat. Sekarang kita masuk yang kedua. Fawaid yang kedua, menetapkan tentang adanya syaitan. Bahwa syaitan itu ada, bukan sifat. Pendapatnya Mu'tazilah mengatakan syaitan itu sifat. Itu Mu'tazilah pendapatnya. Syaitan ada, berbentuk, wujud syaitan itu. Dibentukkan adanya setan. Dan Allah menyebutkan setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Setan itu musuh, wujud.
Jadikan dia sebagai musuh, bukan sifat. Dan di sini disebutkan idza ja'alakumus syaitan, apabila syaitan mendatangi kamu, setan mendatangi, bukan sifat. Dan ini harus dijelaskan tentang adanya setan. Setan menggoda anak Adam, ada orang yang kemasukan setan. Ini nyata, waqi' ada. Yang tidak percaya siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah nggak percaya pada setan, nggak percaya adanya malaikat juga. Dan bagi dia nggak masuk akal. Masa ada orang kemasukan setan? Dari mana? Ini Mu'tazilah karena dia menggunakan akalnya. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Setan itu ada yang menggoda anak Adam. Yang ketiga, penjelasan tentang kerasnya permusuhan setan terhadap manusia. Penjelasan tentang kerasnya permusuhan setan terhadap manusia, di mana ia ingin merusak ibadah manusia. Penjelasan tentang kerasnya permusuhan setan terhadap manusia, di mana ia ingin merusak ibadah manusia. Dan Allah menyebutkan bahwa setan itu sebagai musuh. Antum bisa lihat dalam surah Fatir ayat 6. Dalam surah Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu, jadikan dia sebagai musuh. Dan sesungguhnya setan mengajak golongannya akan supaya menjadi penghuni neraka sa'ir. Yang keempat, dan keras dari waswas, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari waswas. Ini penyakit ini. Penyakit yang berbahaya, waswas. Orang bisa nggak keluar dari kamar mandi, ya, 1 jam lebih karena waswas. Sudah mandi junub selesai, belum selesai, batal, mandi lagi dia. Batal lagi, mandi lagi, sampai 3 kali habis air orang. Air masjid habis sama dia, si was-was ini. Ini terjadi yang seperti ini, was-was, ngerusak ini. Akhirnya berteman dengan setan. Kan kata, jangan lama-lama di kamar mandi, setannya banyak. Kemudian yang kelima, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Ini kaidah ya usul fiqh, al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kita yakin bahwa kita sudah wudu, sampai di masjid kita sholat, dibisikin setan. Kita yakin tadi kita wudu. Jangan dikalahkan oleh godaan setan. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan, atau keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Yang keenam, angin yang keluar dari dubur membatalkan wudu dan merusak sholat. Angin yang keluar dari dubur membatalkan wudu dan merusak sholat, tetapi harus yakin bahwa ia benar-benar keluar. Yang keenam, angin yang keluar dari dubur membatalkan wudu dan merusak sholat. Jadi angin yang keluar dari dubur membatalkan wudu dan merusak sholat, tetapi harus yakin bahwa ia benar-benar keluar. Kalau timbul pertanyaan begini, kalau anginnya keluar dari kubul, kalau tadi dari dubur, kalau keluar dari kubul gimana? Dari kemaluan yang bisa terjadi pada perempuan. Angin keluar. Ini khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan batal, tapi jumhur mengatakan tidak batal. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Awsat. Tidak batal. Karena yang disebutkan dalam hadis semuanya berkaitan dengan dubur, tidak berkaitan dengan kubul. Meskipun secara keumuman apa yang keluar dari kubul dan dubur, tapi ini khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Jadi saya sebutkan sebagian mengatakan tidak batal. Kemudian yang ketujuh, apabila seorang sudah yakin
dengan wudunya dan terus diragukan oleh syaitan, maka jangan dia membatalkan sholatnya. Apabila dia sudah yakin dengan wudunya, kemudian terus diragukan oleh syaitan atau ditambah diragukan oleh syaitan, artinya terus menerus diragukan oleh syaitan, terus menerus diragukan oleh syaitan. Sebab syaitan nggak pernah berhenti. Rakaat pertama diragukan, dia belum keluar. Rakaat kedua terus lagi dia goda, sampai gimana dia batalkan sholatnya, sampai rakaat yang keempat. Penjelasan dari hadis ini yaitu jangan dia batalkan sholatnya. Jadi kalau yakin dia sudah wudu dan setan terus meragukan, maka jangan dia membatalkan sholatnya. Sebab yang menyuruh demikian Rasulullah, jangan dia membatalkan sholatnya. Yang ke-8, apabila ibadah telah selesai dilakukan, kemudian timbul keraguan, maka itu tidak berpengaruh sama sekali. Apabila ibadah sudah selesai, kemudian timbul keraguan, maka tidak berpengaruh sama sekali. Semuanya sudah selesai sholat, kita sholat, sudah selesai sholat kita sudah yakin dengan wudu kita yang tidak batal, dan yakin sholat kita 4 rakaat, selesai sholat diganggu setan, tadi kurang 1 rakaat, dan udah yakin 4, maka nggak berpengaruh. Atau sudah selesai sholat diragukan oleh setan, tadi sujudnya kurang 1 sujudnya, diragukan oleh setan, mesti 2 kali, dia sekali. Atau dia sudah selesai sholat, setan bilang, tadi kamu belum baca Al-Fatihah. Ya nggak bisa kan selesai sholat baca Al-Fatihah, Bismillah, Fatihah selesai, nggak bisa. Itu berpengaruh pada sholatnya, maksudnya suruh ngulangi lagi. Jangan kita keluar, jangan kita mengulangi lagi. Ini godaan dari setan, tidak berpengaruh sama sekali. Ini penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Bulughul Maram, Fathi Dzil Jalal wal Ikram. Kemudian yang ke-9, larangan berbicara dalam sholat, tetapi bisikan hati tidak berpengaruh terhadap sahnya sholat. Yang ke-9, larangan berbicara dalam sholat, tetapi bisikan hati tidak berpengaruh terhadap sahnya sholat. Larangan berbicara dalam sholat, tetapi bisikan hati tidak berpengaruh terhadap sahnya sholat. Jelas? Saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin SAW wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari majelis ini, memberikan rahmat kepada kita, memberikan barokah, dan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.